Saya Pun. Masa kelompok ini? Niki pun sampean waktoni lho. Woi. Kata kerja. Ih, gak usah ini. Diri mah ini enggak apa-apa. Lah kok main maju lagi nanti semua terbilang lagi. Suara baik dulu. Apa yang maju udah ada ya? Enggak, pakai itu tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Burhanuddin Hilmi dengan Mas Cahya Ahmad Cahya Kusuma akan mempresentasikan hasil laporan hasil wawancara bidang penambangan pasir di Desa Tapeng, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Penambangan pasir adalah salah satu sektor pembangunan serta telah menjadi industri strategis yang mempunyai peranan penting untuk Indonesia. Industri pertambangan merupakan bentuk nyata di mana sektor mampu meningkatkan kontribusi yang besar kepada pendapatan bangsa maupun sektor industri yang ada di Indonesia. Salah satu elemen pembangunan adalah tambang pasir. Pasir adalah bahan bangunan yang banyak dipergunakan dari struktur paling bawah hingga paling atas. Di dalam bangunan, baik sebagai pasir buruk, adukan, hingga campuran beton. Di samping itu masih banyak penggunaan pasir dalam bahan bangunan yang digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan material cetak seperti pembuatan paving, blok, konstel, bataku, dan lain-lain. Penggunaan pasir sebagai bahan bangunan memiliki sejarah yang panjang dan melibatkan berbagai budaya serta peradaban. Meskipun pasir telah lama digunakan dalam konstruksi, penting untuk mencatat bahwa eksploitasi pasir yang berlebihan dan ilegal dapat menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk erosi pantai atau longsor dan sebagainya. Ya, yang itu adalah secara awal usaha penambangan pasir. Awal mula membangun usaha penambangan pasir ini yang ada di desa saya yaitu Pak Maman ikut kerja di tempat lain dan seiring berjalannya waktu Pak Maman mulai membuka usaha pasir dan membuat tambang pasir sendiri atau bisnis membuka jual pasir untuk bahan bangunan dan dijual sendiri oleh Pak Maman. Pada tugas wawancara kali ini, saya melakukan wawancara pada Pak Maman yang ada di salah satu penjual pasir, penambang pasir yang ada di Desa Tapeng, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Pak Maman adalah seorang penambang pasir yang dulunya menambang pasir di Sungai Brantas. Sungai Brantas sendiri sudah dikenal sebagai sungai yang memiliki kadar pasir yang tinggi. Oleh karena itu, banyak warga di sekitar aliran Sungai Brantas, termasuk Pak Maman dan ketiga-tiganya. Namun, dikarenakan aktivitas penambangan pasir itu ilegal atau tidak resmi, tambang-tambang tersebutlah kemudian dihentikan paksa oleh pemerintah. Pak Maman yang sehari-harinya mengadakan usaha penambangan pasir di Sungai Brantas pun harus mencari alternatif lain. Pak Maman bersama ketiga rekannya tersebut berinisiatif untuk mengambil pasir dari tambang pasir yang legal atau yang resmi. Pak Maman dan ketiga rekannya nekat berhutang di bank untuk memulai atau membuka usaha bermodalkan
Maman mulai mendapatkan relasi dari tambang-tambang resmi. Tambang-tambang tersebutlah yang kemudian menyuplai pasir untuk dijual lagi di pasaran atau untuk dijual di orang-orang untuk bahan untuk membuat bangunan. Selanjutnya bahan disampaikan oleh Mas Sahrian. Baik, saya teruskan untuk jenis-jenis pasir yang dijual. Jenis-jenis pasir yang dijual oleh Pak dijual oleh narasumber adalah jenis pasir beton atau pasir pasang. Pasir ini merupakan pasir yang biasanya digunakan untuk aktivitas bangunan seperti pemasangan dinding, tembok atau juga pengecoran. Oleh karena itu, sebagian pemesanan yang didapat oleh narasumber adalah dari konstruksi bangunan. Terdapat beberapa tambang pasir yang menyuplai kebutuhan pesanan narasumber mulai dari sekitar wilayah Lereng daerah Pare, Blitar hingga daerah Lumajang. Banyaknya pemasok membuat Pak Maman dan ketiga rekannya tidak untuk memenuhi pesanan sehingga kebutuhan pemesanan selalu terpenuhi tepat waktu sesuai pesanan. Ada beberapa karakteristik dan pasir yang membedakan dari setiap daerah. Asalnya pasir Pare dan Blitar merupakan pasir yang paling sering diambil oleh narasumber karena kualitas pasir yang cukup bagus dan cocok untuk bangunan. Selain itu, pasir dari Gunung Ulu juga dikategorikan pasir yang berkualitas. Cara pengambilan yang masih manual sehingga masih terdapat batuan kecil atau kerikil. Faktor inilah yang dapat menghasilkan bangunan yang kuat apabila sudah dicampur dengan semen menjadi adonan seperti tercorak bangunan itu. Berdasarkan dari keterangan narasumber yang didapat, beliau juga menjual pasir dari daerah Lumajang dan Pasuruan. Pasir dari kedua daerah ini biasa dibilang relatif mahal dibandingkan dari pasir yang sebelumnya, karena pasir dari kedua daerah ini memiliki kualitas lebih unggul dari pasir sebelumnya. Meskipun begitu, setiap pasir yang dijual oleh Pak Maman memiliki kualitas yang cukup bagus, karena bagi beliau kepuasan pelanggan merupakan yang paling utama, karena dari kepuasan pelanggan ialah suatu relasi yang baik biasa terwujud sehingga dapat menciptakan relasi yang lainnya lebih luas untuk kedepannya. Omset yang didapat dari kegiatan penambang pasir berdasarkan informasi yang didapat, pendapatan yang diperoleh tidak membantu karena pemilik usaha ini hanya mengandalkan pesanan perorangan. Jika pesanannya sedang tinggi, omset yang dapat sehari bisa mencapai angka 3 juta rupiah per harinya. Namun apabila sedang sepi pemesanan, terkadang pemilik tidak mendapat penghasilan. Naik turunnya pesanan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti terbatasnya alat untuk menunjang proses penambangan, kurangnya tenaga kerja, serta terbatasnya alat transportasi untuk pengiriman. Meskipun begitu, beliau selalu menjaga ketepatan waktu pengiriman serta kualitas pasir yang dijual. Namun menurut penuturan beliau, dengan hasil yang didapat tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun penghasilan yang didapat tidak menentu. Beliau tetap konsisten menjaga kepuasan pemesanan dalam segi kualitas pasir yang dijual, ketepatan waktu, dan juga jumlah yang dipesan oleh konsumen. Baik, untuk yang kesimpulan dibagikan oleh Mas Hilmi, monggo. Yang kesimpulannya adalah Pak Maman memulai usahanya dengan ikut kerja di tempat lain, dan seiring dengan berjalannya waktu, Pak Maman narasumber tersebut memulai membuka sendiri di bidang penambangan pasir. Dengan usaha dan kerja keras beliau,
akhirnya bisnis beliau dapat berkembang dan dapat memenuhi permintaan konsumen. Bisnis penambangan pasir ini sangat menjaga kualitas dari pasir tersebut untuk apa? Agar terpuaskannya pelanggan atau untuk menjadikan suatu bangunan tersebut oleh yang memesan tersebut bisa kuat dan kokoh, maka Pak Maman menjaga kualitas dari pasir tersebut. Seperti halnya para pebisnis lain, estimasi pendapatan pada bisnis penambangan pasir ini tidak menentu sesuai dengan permintaan pelanggan atau konsumen. Tetapi Pak Maman tetap bekerja keras dan patahnya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dan di sini ada sarannya teruntuk para pebisnis dalam bidang penambangan pasir atau yang lainnya, diharapkan untuk terus mengembangkan bisnisnya seluas-luasnya dan terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. Karena dengan perkembangan teknologi sekarang ini tentu saja dapat memudahkan dan tidak menutup kemungkinan bisa menembus pasar nasional maupun internasional. Pada pembuatan makalah ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dalam menulis makalah ini. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik para pembaca ini kesempurnaan makalah ini. Saya akhiri presentasi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.